kakaknya tewas secara misterius. Demi membalaskan dendam atas kematian kakaknya ini, pria ini rela masuk ke penjara paling berbahaya. Dari sinilah dia menemukan bahwa kasus ini tidak sesederhana itu. Pastikan kalian nonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Dan inilah The Prison. Seorang pria terlihat kebingungan. Dia menelpon seseorang dan akan kabur dari sana menuju ke Vietnam. Tiba-tiba 3 orang masuk ke ruangan itu. Salah satu dari mereka mengeluarkan pisau dan mengancam si pria. Rekannya yang lain menyebarkan beberapa narkoboy di meja. Mereka lalu menyuntikkan sesuatu ke pria itu sampai dia tewas. Tiba-tiba seorang wanita keluar dari kamar mandi. Wanita ini masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertiga juga kebingungan karena hal ini tidak sesuai rencana mereka. Tapi salah satu dari mereka mendekati gadis itu dan melakukan sesuatu. Mereka bergegas pergi dan membungkus mobil yang mereka gunakan tadi. Keesokan harinya, polisi sudah berkumpul di sana. Ternyata pria yang mereka bunuh tadi malam bernama Chan Min-gi yang merupakan direktur keuangan Myung Group. Diduga kematiannya ini akibat overdosis narkoboy. Nah, karena kematian Chang ini, jaksa menghentikan penyelidikan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh Myung Group ini yang totalnya mencapai puluhan miliar won. Sementara itu, beberapa tahanan dibawa ke suatu tempat. Salah satu dari tahanan ini bernama Song Yo-gun. Mereka dibawa ke penjara terpencil. Baru saja turun dari mobil, Song sudah membuat keributan dengan meludahi salah satu napi di sana. Song ini adalah seorang polisi yang entah kenapa malah ditahan. Karena membuat masalah, dia diikat terbalik dan diajar habis-habisan. Salah satu ketua di sana yang bernama Changgil bahkan mengencinginya. Song tidak tinggal diam, dia menggigit kupingnya Changgil dan mengambil pecahan lampu. Beberapa penjaga lalu datang dan menghentikannya. Song dibawa ke ruangan sipir. Sipir ini terlihat ketakutan. Song meminta dipindahkan ke tempat yang lain. Dia tidak ingin satu penjara dengan sampah-sampah ini. Song mengira sipir ini paham apa yang dia minta. Tapi si sipir ini malah mendatangkan beberapa napi untuk mengajar Song dan memberinya pelajaran. Song dihajar dan diseret ke sebuah ruangan. Seorang napi bernama Jung langsung mendekatinya. Jung meminta Song untuk tidak bersikap seenaknya sendiri. Di penjara ini, mereka harus bersatu untuk bisa tetap hidup. Song menertawakan omongan Jung ini. Song lalu diikat, alat pemotong dihidupkan. Tangannya Song akan dipotong. Song terus saja melawan. Dia berusaha kabur tapi bisa dengan mudah dihentikan. Alat pemotong itu semakin dekat dan Song berteriak dan juga memohon. Dia juga akan patuh dengan Jung. 2 penjaga lalu memasukkan Song ini ke ruang isolasi. Song masih penasaran siapa sebenarnya Jung ini. Untungnya setelah beberapa hari ada salah satu penjaga yang menceritakan siapa itu Jung. Jung ini sangat ditakuti di dalam penjara. Banyak para napi yang tunduk kepadanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa Jung pernah menghabisi beberapa ketua geng-geng besar. Dia sangat kejam meskipun dengan wajah baiknya itu. Bahkan dia pernah mencongkel mata seseorang dan memakannya. Song yang mendengar cerita itu tidak sepenuhnya percaya. Sementara itu, Jung melihat berita tentang kasus penggelapan dana yang dilakukan Myung Group. Kasus itu ditutup tanpa adanya tersangka. Tiba-tiba, sipir datang ke sana. Jung memberikannya sejumlah uang dan meminta bawahannya untuk dipindahkan ke penjara di Busan karena anaknya sedang sakit, agar dia bisa sering-sering melihat anaknya. Si sipir pun setuju dan pergi dari sana. Jung lalu menanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Song sampai dia di penjara. Penjaga ini bilang bahwa Song menerima suap dan memusnahkan bukti. Padahal dia terkenal sangat hebat menangkap pelaku. Siapa yang menjadi targetnya akan dia tangkap. Setelah beberapa hari, Song dibebaskan dari ruang isolasi. Di sana dia bertemu dengan Giesik, informannya dulu saat dia masih menjadi polisi. Changgil mendekatinya. Dia akan membalas apa yang sudah Song lakukan malam itu. Song mengambil pentungan penjaga dan menyerang mereka. Tiba-tiba, mereka semua berhenti ketika Jung ini datang.
Jung tahu bahwa di luar sana Changgil ini salah satu ketua gangster. Tapi di penjara ini, dia tidak bisa seenaknya. Jung merasa permasalahan ini tidak akan selesai jika mereka tidak menentukan siapa pemenangnya. Song setuju, dan jika dia menang dia meminta 84 ayam goreng untuk semua tahanan yang ada di sana. Changgil juga setuju, jika dia menang, dia dan anak buahnya meminta ruangan tahanan yang lebih besar. Mereka mulai bertarung. Song berhasil memukul Changgil berkali-kali. Changgil tidak mau kalah, dia berhasil mendaratkan tinjunya ini ke Song. Mereka terus saja bertarung. Changgil yang tertekan mulai menggigit Song. Song tidak mau kalah, dia membanting Changgil dan menendangnya. Pertarungan itu dimenangkan oleh Song dan seluruh napi di sana bersorak untuknya. Sorenya, Song bisa memakan ayamnya dengan nikmat. Dia juga dipindahkan ke ruangan tahanan yang lebih besar. Sebelum pergi, Song meludahkan tulang ke arah Changgil. Sementara Jung ditelepon seseorang yang dia panggil Kim. Terlihat di sana ada tumpukan uang yang sangat banyak. Esok harinya, Song baru menyadari ternyata banyak orang-orang hebat yang dipenjara di sana. Sementara kepala sipir suruhan Jung yaitu Kang menemui Kim. Kim ini memberikannya sesuatu. Kang langsung pergi ke penjara dan memberikan amplop itu ke Jung. Jung lalu berkumpul dengan rekan-rekannya. Di sini mereka mencoba merencanakan sesuatu. Rekannya menyarankan untuk menggunakan peledak. Dia mengenal salah satu tahanan spesialis pembuat peledak yaitu Gite. Dengan para tahanan lain beranggotakan 4 orang, rencana itu pasti akan berjalan lancar. Esok harinya, sebuah ledakan terjadi. 3 orang membobol masuk. Mereka juga membunuh 2 orang yang ada di sana. Sebuah brankas dibuka dan mereka mengambil semua isinya termasuk narkoboy. Ternyata 3 orang ini adalah kelompok yang dibentuk oleh Jung. Selesai melakukan rencananya, mereka langsung kabur. Tapi salah satu tahanan merasa ini kesempatannya untuk kabur. Jadi saat rekan-rekannya yang lain tertidur, dia langsung keluar dari mobil. Dari belakang ada sebuah mobil yang mengejarnya, tapi sialnya mobil itu malah menabrak mobil lain. Dan hingga pada akhirnya, tahanan bernama Hagyu itu berhasil kabur. Esok harinya, Kang mendapatkan kabar bahwa ada tahanan yang kabur. Kang sangat bingung, ditambah lagi hari ini tiba-tiba ada inspeksi mendadak. Ketua direktur penjara lalu datang. Dia melihat di setiap sudut tempat itu sampai dia melihat ada Jung di sana. Ketua direktur ini ternyata mengenali Jung, melihat Jung yang memakai pakaian berbeda. Ketua direktur menanyakan tapi Jung seolah tidak mau menurut. Ketua direktur sangat marah, dia melepas jam tangannya dan bersiap memberikan Jung ini pelajaran. Tongkat diambilnya, Jung terus dipukul. Jung memegang tongkat itu dan melihat ke arah gunting yang ada di depannya. Tiba-tiba Song berteriak, meminta ketua direktur penjara itu untuk berhenti mengganggu orang lain. Dia berbuat onar untuk melindungi Jung. Song pun dipukuli dan ketua direktur penjara pergi dari sana. Song lalu dimasukkan ke ruang isolasi. Sementara ketua direktur penjara meminta Kang untuk lebih mendisiplinkan para tahanan sebelum dia melakukan inspeksi lagi. Siangnya, Jung menemui Song. Dia ingin membalas bantuan dari Song tadi. Jadi dia akan memberikan makanan apa saja yang Song mau. Malamnya, mereka lalu keluar dari penjara. Song masih belum percaya mereka bisa bebas melakukannya. Mereka lalu makan-makan di pinggir pantai. Di sini Jung mulai mempercayai Song. Dia juga menawarkan Song ini pekerjaan. Jika dia menangkap seseorang, maka Jung akan membayarnya 100 juta won. Song pun setuju dan mereka pergi dari sana. Di sini Song seolah paham apa yang harus dia lakukan. Dia tahu orang yang dipenjara pasti akan pergi membalaskan dendamnya ke orang yang memenjarakannya. Pertama, mereka mengajar pria gendut ini untuk mencari tahu informasi tentang Hagyu. Dari pria gendut ini, mereka tahu kalau Hagyu ada di pelabuhan dan ingin pergi ke Tiongkok. Dan benar, di pelabuhan ini mereka menemukan Hagyu. Hagyu saat itu mencoba kabur, Song dan anak buahnya Jung mencoba mengejarnya. Tapi di tengah pengejaran itu, anak buahnya Jung malah ditusuk berkali-kali. Untungnya, Song datang dan berhasil menghentikannya. Hagyu dibawa kembali ke tahanan. Jung mencoba menanyakan kenapa Hagyu ini mengkhianatinya. Hagyu mohon ampun, Jung hanya diam. Dia meminta Hagyu untuk bundir. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Hagyu hanya bisa menurut. Song yang melihatnya sangat kaget.
Jung mendekatinya dan memberikannya 100 juta won seperti yang dia janjikan. Dari sini, Song mulai jadi tangan kanannya Jung. Tapi hal itu tidak disukai oleh kaki tangannya Jung yang lain, yaitu Ma. Jung sadar akan hal itu dan meminta mereka untuk akur. Tapi kata-kata dari Song malah membuat Ma ini marah dan menantangnya. Jung tentu marah, dia memukuli Ma menggunakan besi yang ada di hadapannya. Mendengar hal itu, Changgil langsung menemui Ma dan memintanya untuk mengkhianati Jung. Karena cepat atau lambat, Ma pasti akan dibuang oleh Jung karena dia lebih percaya ke Song. Ma tidak mau, dia tetap akan setia dengan Jung. Sementara itu, Song terlihat memeriksa ruangan kepala sipir dan mencoba mencari sesuatu. Di sini juga terungkap, ternyata dulu kakaknya Song yang seorang jurnalis ini meminta Song untuk memeriksa sesuatu yang dia curigai. Tapi Song tidak mau karena dia tidak punya kuasa di sana. Hingga pada akhirnya kakaknya ini tewas secara misterius. Nah, Song sengaja masuk ke penjara ini demi mengungkap kematian kakaknya. Kembali ke Song, dia menemukan ruangan rahasia di balik lemari. Di sana dia melihat rekaman dari Kim yang direkam oleh Kang. Di mana Kim merasa bahwa kakaknya Song ini harus dihabisi karena dia akan membongkar semuanya. Nah, dari sini Song yakin pasti kematian kakaknya ini ada hubungannya dengan Jung. Tiba-tiba, kepala sipir datang. Song saat itu tertangkap basah. Untungnya ada penjaga yang saat itu membantu Song. Cuma, penjaga ini sudah curiga ke Song, jadi dia mencoba menggeledah Song dan menemukan segepok uang yang dia sembunyikan. Uang itu diambil sebagai uang tutup mulut. Esok harinya, seseorang memberikan sumbangan beberapa makanan untuk para napi di sana. Di luar juga terlihat Kim yang datang. Seluruh napi diminta untuk keluar mengambil makanannya masing-masing. Tapi Changgil terlihat sedang merencanakan sesuatu dengan salah satu penjaga. Di dalam, Ma datang dan meminta semua orang untuk keluar. Song juga diminta keluar, tapi dia menolak karena dia harus menyelesaikan tugasnya. Tiba-tiba Jung datang bersama dengan Kim. Nah, disinilah Song tahu siapa itu Kim. Jung lalu memintanya keluar, tapi Song mencoba melihat apa yang mereka lakukan. Ternyata narkoba yang mereka curi waktu itu akan dijual oleh Kim. Nah, tiba-tiba Song melihat beberapa tahanan lain diam-diam datang membawa balok kayu. Merasa ada yang tidak beres, Song mencoba mendekat. Ternyata mereka diketuai oleh Changgil. Changgil lalu masuk dan merebut bungkusan narkoba itu. Dia meminta anak buahnya untuk menghajar Jung. Tapi Jung sangat santai, dia malah bilang bahwa mereka mengikuti orang yang salah. Karena hal itu, Jung akan menunjukkan sesuatu untuk membuat mereka ini paham siapa yang mereka hadapi. Jung lalu mengambil gayung dan melemparkan minyak panas ke wajah salah satu dari mereka. Tahanan itu ditidurkan di meja. Jung dengan brutalnya mencongkel matanya menggunakan sendok. Semua orang yang melihatnya langsung ketakutan, apalagi Changgil langsung meminta pengampunan. Saat Jung lengah, Changgil langsung menusuknya. Song lalu datang dan menghajar semua orang yang ada di sana. Tiba-tiba Kang dan para penjaga yang lain langsung datang. Mereka semua ditangkap tapi Changgil melawan. Dia mengambil kayu dan memukul kepalanya Song sampai dia ini pingsan. Beberapa saat kemudian, Song tersadar. Di sebelahnya ada Jung. Dia seolah kesal karena selalu berhutang budi dengan Song. Flashback ke masa lalu, setelah kematian kakaknya ini, rekannya ngasih tahu bahwa sepertinya ini bukan kasus kecelakaan, melainkan kasus pembunuhan. Semua ini ada hubungannya dengan suatu penjara. Song lalu ingat bahwa kakaknya dulu pernah memintanya menyelidiki penjara itu, tapi Song menolak. Dia lalu meminta izin ke atasannya untuk menyelidiki penjara itu, tapi atasannya menolak. Jikapun dugaan mereka ini benar, maka skala kasus ini akan sangat besar. Mulai dari jaksa, polisi, staf lapas, dan juga pengadilan terlibat di dalamnya. Atasannya ini tidak yakin mereka bisa menghadapi semua itu. Jadi Song punya ide gila untuk masuk ke penjara itu dan mencari siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Kembali ke masa sekarang, Changgil dipindahkan dari penjara tersebut. Di tengah jalan, mobil itu berhenti. Changgil keluar, tapi dia langsung ditinggalkan di sana. Tiba-tiba dari belakang ada sebuah mobil yang langsung menabraknya. Sementara di penjara, seluruh anak buahnya Jung dikumpulkan. Dia tahu di antara mereka ada yang berkhianat, jadi dia meminta mereka untuk mengaku. Song menelan ludahnya,
Chung lalu mengambil palu dan mendekatinya. Ma langsung bersujud memohon ampun. Chung sudah tahu bahwa Ma berkomplotan dengan Changgil untuk menggulingkannya. Chung meminta Song untuk memberikannya pelajaran. Song tidak punya pilihan lain. Dia lalu memotong tangannya Ma. Song pun menemui Chung. Chung ngasih tahu bahwa tidak ada bedanya hidup di luar dan juga di penjara. Dia bisa melakukan apa saja. Syaratnya cuma satu, dia harus bisa menundukkan semua orang. Jika perlu, dia harus menghabisi beberapa orang untuk membuat orang-orang yang lain ini tunduk terhadapnya. Sementara itu, ketua direktur penjara sudah tahu kalau Kang ini bekerja sama dengan Chung di belakangnya. Dia tahu karena hanya dalam waktu singkat Kang ini punya banyak sekali properti. Di sisi lain, Chung mencoba mencari Song tapi Song saat itu sedang berada di luar penjara bersama napi lain membersihkan jalanan. Song lalu membayar penjaga korup yang waktu itu agar dia tidak melakukan pekerjaannya. Song lalu menemui rekannya, dia memberikan rekaman dari Kim dan memintanya untuk menyelidiki semuanya. Dia tahu bahwa Chung lah dalang di balik semua ini. Otak perencanaannya adalah Kim dan kepala penjara sebagai perantara. Semua ini harus diselesaikan sekali tebas. Di waktu yang sama, Kang menemui Chung. Dia memberikan surat pembebasan untuk Chung. Chung tentu bingung, tapi Kang tidak punya pilihan lain karena ketua direktur penjara sudah tahu semuanya. Kedepannya, dia tidak bisa membantu Chung lagi menyembunyikan semua ini. Chung menolak, dia merobek surat pembebasan itu. Jika Kang memaksanya pergi lagi, maka anak dan juga istrinya Kang akan menanggung semuanya. Di malam itu, Chung beserta seluruh anak buahnya bersiap dan pergi dari penjara. Song masih bingung apa yang sebenarnya direncanakan oleh Chung. Untungnya, dia sudah meminta rekannya untuk terus mengawasi Kim. Saat ada kesempatan, Song langsung menelpon rekannya. Chung melihat hal itu, dia curiga dan mendekati Song diam-diam. Telepon itu direbut, untungnya saat itu Song menelpon neneknya. Sementara rekannya Song dan beberapa polisi menggerebek sebuah pabrik. Tapi di sana, tidak ada para pelaku. Rekannya tentu bingung. Song yang berada di tempat lain juga bingung. Kenapa mereka berada di sini, bukannya di pabrik seperti rencana di awal. Chung bilang bahwa mereka harus membereskan sesuatu terlebih dahulu. Song diminta untuk melihatnya. Sebuah mobil lalu datang. Rekan-rekannya keluar membawa bungkusan. Ternyata itu adalah ketua direktur penjara. Chung bilang bahwa dia berencana menjadikan Kang ini direktur penjara agar dia bisa menguasai seluruh penjara di Korea. Tapi ketua direktur penjara ini malah menghalangi rencana itu. Alat memotong pun dihidupkan. Ketua direktur penjara memohon. Dia berjanji tidak akan pernah mengganggu Chung lagi. Tapi Chung tidak menganulir kesalahan apapun. Ketua direktur penjara itu pun terpotong jadi beberapa bagian-bagian kecil. Song yang melihatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, karena penyergapan itu gagal, atasannya meminta rekannya Song ini untuk kembali dan menarik seluruh personil yang ada di sana. Tapi rekannya Song ini kekeh bahwa malam ini mereka harus menyelesaikan kasus ini. Atasannya ini tidak mau tahu karena dia tidak akan bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Dia lalu pergi dan di belakangnya ada anak buahnya Chung yang mengikuti. Sementara Chung mendapatkan sebuah telepon. Dia langsung kembali ke penjara. Di penjara ini, Chung menanyakan apakah Song tahu siapa orang di foto ini. Song pura-pura tidak tahu dan menanyakan kenapa. Chung menjelaskan bahwa pria ini terus-terusan menguntit Kim. Dan tadi, dia bersama anggota-anggotanya juga menggerebek pabrik yang akan mereka singgahi. Chung yakin ada yang berkhianat di sana. Melihat Song yang tenang saja, Chung langsung menelpon anak buahnya dan menanyakan apakah dia sudah membereskan polisi itu. Terlihat rekannya Song ini sudah pingsan dan berada di alat pemotong. Chung meminta anak buahnya untuk membunuh polisi itu, toh Song juga tidak mengenalinya. Kejadian seperti ini mengingatkan dia akan seorang reporter yang sama merepotkannya. Song berteriak, meminta Chung menghentikan semuanya. Tapi Chung tidak mau. Song memecahkan botol minuman dan mencoba menyerang Chung. Tapi anak buahnya langsung menghentikannya dan memukuli Song. Song terduduk lemas. Chung mendekatinya dan menanyakan ada berapa lagi rekannya Song yang harus dia bereskan. Song hanya diam, sementara Kang sangat marah karena semua bukti rekamannya menghilang. Dia lalu menemui Chung dan menodongkan senjatanya. Selama ini, Chung terlalu bertindak kelewatan, padahal dia hanyalah seorang napi. Chung dengan mudahnya merebut pistol itu, dia langsung menembak Kang dan mengatakan ke sipir yang ada di sana
bahwa dia yang akan menjadi ketua sipir baru menggantikan Kang. Jung lalu punya ide untuk mengkambing hitamkan Song, dia yang akan jadi pelaku pembunuhan Kang. Dia meminta anak buahnya untuk membunuh Song dan buat seolah dia ini bundir. Jung lalu pergi dari sana. Anak buahnya Jung memegangi Song, lehernya dililit. Tali itu langsung ditarik, tapi Song terus saja melawan. Giesik yang merasa kasihan langsung mematikan listrik. Kesempatan itu digunakan Song untuk melawan. Nah, sipir di sana yang panik terus menembakkan pistolnya, tapi tembakan itu malah membunuh semua anak buahnya Jung. Song mencoba kabur, meskipun dia juga tertembak. Seluruh penjaga dikerahkan untuk mencari keberadaan Song. Untungnya, Giesik membantunya bersembunyi. Song buru-buru pergi ke tempatnya Jung, berniat membunuhnya. Tapi di sana, dia malah menemukan hal lain. Song lalu punya ide, dia lalu membakar tempat itu. Api langsung membesar. Jung yang melihatnya sangat marah karena di sanalah dia menyimpan semua uang-uangnya. Pihak pemadam menelpon. Jung mencoba mengalihkan hal itu dengan bilang bahwa itu bukanlah kebakaran, melainkan para tahanan yang sedang membakar sampah. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Jung meminta seluruh pintu keluar untuk ditutup, kerahkan semua personel untuk memadamkan apinya. Jangan sampai ada orang luar yang masuk ke penjara itu. Seluruh personel dikerahkan, termasuk para tahanan. Tapi bukannya padam, malah ledakan-ledakan lain terjadi. Jung melihat bagaimana kerajaan bisnisnya ini mulai hancur. Suara tembakan terdengar dari atas, senjata diarahkan ke Jung tapi dia tidak bergeming. Jung mengambil linggis, dia masuk dan mengunci pintunya. Perlahan, dia menaiki anak tangga. Jung mendengar suara sirene. Polisi sudah berkumpul di sana. Jung dan juga Song mulai bertarung. Pintu baja dirusak. Seluruh personil kepolisian masuk ke sana. Jung sangat marah melihat semua itu. Song menendangnya. Jung terjatuh dan Song langsung memukulinya. Linggis pun diambilnya. Tapi ketua kepolisian meminta Song untuk menghentikan semua ini. Jung terus memprovokasinya. Untungnya Song lebih memilih melepaskan Jung, tapi itu sebuah kesalahan. Karena Jung langsung menusuknya dan mencoba membunuhnya. Untungnya para sniper langsung membidik Jung dan Song, bilang bahwa neraka inilah balasan untuk Jung. Song tahu Jung tidak takut mati. Dia lebih takut kerajaan bisnisnya ini hancur. Jung kesal mencoba menyerang Song tapi para sniper langsung menembakinya. Song berhasil menyelesaikan misinya. Song berbalik, dia melihat tahanan yang lain. Ketua polisi meminta Song untuk segera masuk ke mobil. Esok harinya, Song menemui rekannya yang masih hidup. Rekannya ini bilang bahwa Kim berhasil ditangkap dan kasus-kasus kejahatan yang pernah dilakukan oleh Jung akan dibuka kembali. Tapi ada berita buruk. Karena menurut kesaksian sipir dan juga para tahanan di sana, Song ini juga terlibat di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Jung. Karena dia tangan kanan kepercayaan Jung. Ditambah lagi, Song sudah membakar penjara tersebut. Jadi dia mau tidak mau akan ditahan lagi di sana. Tapi Song tidak menyesal, dia hanya tersenyum karena Song tahu apa yang harus dia lakukan di penjara itu. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film The Prison. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video lain. Dejum.